Kalian pernah berpikir nggak dari mana pendapatan terbesar negara kita itu berasal? Mungkin sebagian dari kalian berpikir bahwa sebagian besar pendapatan negara kita berasal dari komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, ataupun emas. Tapi jawaban tersebut salah, teman-teman. Pendapatan terbesar negara kita itu bersumber dari pajak. Tapi kalau ini kan bukan gembira, ini bukan kado, ya. Ini musibah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara dan mendukung konsolidasi fiskal. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12%. Ya, teman-teman nggak salah dengar. Sekitar 2.189 triliun atau sekitar 73% pendapatan negara Indonesia bersumber dari pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek pajak. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Daniel dari kelas Perbankan Syariah 3 dengan NIM 232105100052 yang akan menjelaskan topik tersebut. Apa sih subjek dan objek pajak itu? Nah, singkatnya, subjek pajak merupakan siapa saja orang yang wajib membayar pajak. Nah, dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1993 tentang perpajakan, menyebutkan ada 4 kategori orang yang wajib membayar pajak. Yang pertama yaitu orang pribadi, yaitu setiap individu yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Contohnya seperti karyawan atau wirausaha. Nah, yang kedua yaitu badan, merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha ataupun tidak. Contohnya seperti PT atau CV. Yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap, yaitu merupakan bentuk usaha yang dipakai oleh orang pribadi maupun badan dari luar negeri untuk menjalankan usahanya di Indonesia. Contohnya seperti kantor cabang perusahaan negara asing yang berada di Indonesia. Yang keempat yaitu warisan yang belum terbagi, juga merupakan subjek pajak sampai warisan tersebut dibagikan. Nah, lanjut pembahasan yang kedua, yaitu tentang objek pajak. Objek pajak merupakan apa saja yang dikenakan pajak. Jadi, objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang bisa dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Nah, di sini ada 5 objek pajak. Yang pertama yaitu penghasilan dari pekerjaan, contohnya seperti gaji, tunjangan, ataupun upah. Dan yang kedua yaitu penghasilan dari usaha atau kegiatan, contohnya seperti laba dari usaha dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu penghasilan dari modal, seperti dividen dari saham ataupun bunga yang diberikan oleh bank. Dan yang keempat adalah keuntungan dari penjualan harta, seperti penjualan tanah ataupun penjualan rumah. Dan yang terakhir yaitu hadiah dan penghargaan, contohnya seperti pemenang lomba atau pemenang undian. Itu merupakan objek pajak. Namun perlu kita ketahui juga bahwa ada penghasilan yang tidak dikenakan pajak, seperti sumbangan, zakat, wakaf, dan yang lain-lain. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa subjek pajak merupakan siapa saja yang wajib membayar pajak, baik orang pribadi maupun organisasi. Sedangkan objek pajak merupakan apa saja yang dikenakan pajak, seperti gaji, laba usaha, dan lain-lain. Dengan memahami subjek dan objek pajak, kita bisa mengerti siapa saja yang dikenakan pajak dan apa saja yang dikenakan pajak. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.